Pada tanggal 21 Juli 1825, pasukan Belanda pimpinan asisten Residen Klever mengepung rumah Pangeran Diponegoro di Tegarejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akan tetapi Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri dan menuju ke Selarong. Di tempat tersebut secara diam-diam telah dipersiapkan untuk dijadikan markas besar. Selarong sendiri merupakan desa strategis yang terletak di kaki Bukit Kapur, berjarak sekitar 6 pal atau sekitar 9 km dari kota Yogyakarta. Setelah peristiwa Tegarejo sampai ke keraton, banyak kaum bangsawan yang meninggalkan istana dan bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Mereka adalah anak cucu dari si Sultan Hamengkubuwono ke-1, kedua, dan ketiga, yang berjumlah tidak kurang dari 77 orang ditambah pengikutnya. Dengan demikian, pada akhir Juli 1825, di Selarong telah berkumpul bangsawan yang nantinya menjadi panglima dalam pasukan perang Diponegoro. Mereka adalah Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegoro, Pangeran Panular, Adiwinoto, Suryodipuro, Blitar, Kiai Mojo, Pangeran Ronggo, Ngabei Mangunharjo, dan Pangeran Surenglogo. Pangeran Diponegoro juga memerintahkan Jaya Menggala Bahuyuda dan Honggo Wikromo untuk memobilisasi penduduk desa sekitar Selarong dan bersiap melakukan perang. Di tempat ini juga disusun strategi dan langkah-langkah untuk memastikan sasaran yang akan diserang. Pada tanggal 31 Juli 1825, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi menulis surat kepada masyarakat Kedu agar bersiap melakukan perang. Dalam surat itu, dia mengatakan bahwa sudah saatnya Kedu kembali ke wilayah Kesultanan Yogyakarta setelah dirampas oleh Belanda. Di Selarong dibentuk beberapa batalion yang dipimpin oleh Ing Ngabei Jayakusuma, Pangeran Prabu Wiranggala, dan Sentot Pawirodirjo dengan pakaian dan atribut yang berbeda. Sepanjang bulan Juli 1825, hampir seluruh pinggiran kota Jogja diduduki oleh pasukan Diponegoro. Markas besar Pangeran Diponegoro di Selarong dipimpin oleh 5 serangkaian yang terdiri dari Pangeran Diponegoro sebagai ketua markas, Pangeran Mangkubumi merupakan anggota tertua sebagai penasihat dan pengurus rumah tangga, Pangeran Angabei Jayakusuma sebagai panglima pengatur siasat penasihat di medan perang, Ali Basah Sentot Pawirodirjo yang sejak kecil dididik di istana dan setelah perang Diponegoro bergabung dengan Pangeran Diponegoro, dan Kiai Mojo sebagai penasihat rohani pasukan Diponegoro. Pada tanggal 7 Agustus 1825, pasukan Diponegoro dengan kekuatan sekitar 6.000 orang menyerbu negara Yogyakarta dan berhasil menguasai. Meski demikian, Pangeran Diponegoro tidak menduduki kota Yogyakarta dan Sultan Hamengkubuwono ke-5 berhasil diselamatkan dan diamankan di Benteng Vanderburg dengan pengawalan ketat dari keraton. Peristiwa 21 Juli 1825 di Yogyakarta sampai kepada Komisaris Jenderal Van der Kepelen pada tanggal 24 Juli 1825. Selanjutnya diputuskan untuk mengangkat Letnan Jenderal de Klok sebagai Komisaris Pemerintahan untuk Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta yang diberi hak istimewa di bidang militer maupun sipil. Beberapa upaya dilakukan oleh Jenderal de Klok, antara lain menulis surat kepada Pangeran Diponegoro yang isinya mengajak Pangeran Diponegoro untuk berdamai. Namun ajakan berunding tersebut ditolak secara tegas oleh Pangeran Diponegoro. Dengan penolakan tersebut,
Maka Jenderal de Klerk memerintahkan untuk menyerbu Serarong. Akan tetapi ketika pasukan Belanda tiba di Serarong, desa itu sepi karena pasukan Pangeran Diponegoro sudah berpencar di berbagai arah. Ya, terima kasih. Sekian video singkat dari sejarah Gua Serarong. Apabila senang dengan video saya, mohon dibantu di follow, di share, serta di komen ya. Cukup sekian, dilanjut video-video selanjutnya di lain waktu. Terima kasih, matur nuwun.